Seorang laki-laki mempunyai 2 orang putra. Yang sulung adalah seorang pekerja yang serius, penuh kasih sayang dan taat. Yang bungsu lebih intelijen dari saudaranya yang sesungguhnya agak lamban dan lebih suka dibimbing daripada bersusah payah mengambil keputusan sendiri. Tetapi si bungsu ini juga seorang pemberontak, acuh tak acuh, suka kemewahan, pecinta kesenangan, seorang yang suka menghamburkan uang dan bermalas-malasan. Intelijensi adalah karunia besar dari Allah, tetapi anugerah yang harus dipergunakan secara bijaksana. Jika tidak, akan seperti obat-obatan tertentu yang, ketika dipergunakan secara salah, malah membunuh dan bukannya menyembuhkan. Sang bapa, sebab adalah hak dan kewajibannya, biasa mengingatkan si bungsu untuk hidup dengan berpikir lebih jernih. Namun semuanya sia-sia. Satu-satunya hasilnya adalah bahwa dia membantah dan menjadi semakin berdegil dalam gagasan-gagasan jahatnya. Akhirnya suatu hari, sesudah suatu pertengkaran yang amat sengit, si bungsu berkata, "Berilah aku bagian warisanku, supaya aku tidak akan lagi mendengar teguran-teguranmu dan keluhan-keluhan saudaraku. Biarlah masing-masing mendapatkan bagiannya sendiri dan selesai sudah." "Berhati-hatilah," jawab si bapa, "sebab kau akan segera kehilangan semuanya. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Pikirkanlah bahwa aku tidak akan berlaku tidak adil dengan berat sebelah terhadapmu dan aku tidak akan mengambil barang sepeser pun dari saudaramu untuk diberikan padamu. Aku tidak akan meminta apapun lagi darimu. Kau dapat pastikan itu. Berikanlah padaku bagianku." Si bapa memerintahkan agar properti dan barang-barang berharga miliknya ditaksir nilainya, dan sebab uang dan perhiasan-perhiasan setara nilainya dengan properti, dia memberikan kepada si sulung ladang-ladang dan kebun-kebun anggur, kawanan ternak dan pepohonan zaitun, dan kepada si bungsu uang dan perhiasan-perhiasan, yang oleh si pemuda segera ditukarkan dengan uang. Dan sesudah melakukan itu, dalam beberapa hari, dia pergi ke suatu negeri yang jauh di mana dia hidup bagai seorang tuan, dengan menghambur-hamburkan semua uangnya dalam hidup amodal, meyakinkan orang bahwa dia adalah putra seorang raja, sebab dia malu mengakui bahwa dia adalah seorang desa dan dengan demikian dia memungkiri bapaknya. Perjamuan-perjamuan, teman-teman, para perempuan, jubah-jubah, anggur, permainan, dia menempuh hidup bebas. Sebentar saja dia mendapati bahwa uangnya akan segera habis dan bahwa kemiskinan ada di depan mata. Dan semakin memperparah keadaan, negeri itu mengalami bencana kelaparan hebat, yang memaksanya untuk membelanjakan sen terakhirnya. Dia ingin kembali kepada bapaknya, tetapi dia terlalu sombong dan memutuskan tidak. Jadi dia pergi kepada seorang kaya di negeri itu, seorang teman di hari-hari sukarianya, dan dia memohon dengan berkata, "Terimalah aku di antara para pelayanmu, mengingat hari-hari ketika engkau menikmati kekayaanku." Lihatlah, betapa bodohnya dia. Dia lebih memilih cambukan seorang tuan daripada berkata kepada bapaknya, "Ampuni aku bersalah." Si pemuda sudah belajar banyak hal sia-sia dengan inteligensinya yang cemerlang. Akan tetapi dia tidak mau belajar dari nasihat si pengkhotbah. Serupa penghujat barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Dia berintelijensi, tetapi tidak bijak. Laki-laki kepada siapa dia memohon, sebagai ganti saat bersenang-senang yang dinikmatinya bersama si pemuda bodoh itu, menyuruhnya memelihara babi-babi, sebab itu adalah sebuah negeri kafir dan ada banyak babi. Jadi dia disuruh menggembalakan kawanan babi di pertanian. Dekil, compang camping, bau busuk dan kelaparan. Makanan sesungguhnya sangat sedikit untuk seluruh pelayan dan teristimewa untuk para pelayan yang paling rendah dan dia, seorang asing penggembala babi yang diolok-olok dianggap demikian. Dia melihat babi-babi dengan lahap makan buah-buah pohon ok dan dia mendesah, "Aku berharap aku dapat mengisi perutku dengan buah ini. Tetapi buah-buah ini terlalu pahit. Bahkan kelaparan tidak dapat menjadikan buah ini bisa dimakan." Dan dia menangis teringat perjamuan mewah ketika dia berlagak sebagai Seiner Agung, baru beberapa waktu berselang, dengan tertawa-tawa, menyanyi, menari,
dan lalu dia teringat akan perjamuan berlimpah di rumahnya yang nun jauh, akan porsi makanan yang biasa dibagikan secara merata oleh bapaknya untuk semua orang. Dengan menyisihkan porsi yang paling kecil untuk dirinya sendiri, sebab bahagia melihat selera makan putra-putranya yang lahap, dan dia teringat akan porsi yang diberikan oleh bapaknya yang seorang benar kepada para pelayan, dan dia menghela napas, pelayan-pelayan bapakku, bahkan yang paling rendah, punya banyak roti, dan aku di sini mati kelaparan. Suatu permenungan panjang, suatu pergulatan panjang demi menundukkan kesombongannya. Akhirnya datang harinya, ketika kerendahan hati dan kebijaksanaannya muncul kembali dan dia bangkit berdiri dan berkata, "Aku akan pulang kepada bapakku, kesombonganku ini sungguh bodoh, sebab menjauhkanku dari kebebasanku. Dan mengapa aku harus menderita dalam tubuhku dan terlebih dalam hatiku apabila aku dapat diampuni dan mendapatkan kelegaan? Aku akan pulang kepada bapakku. Keputusanku bulat, dan apakah yang akan aku katakan kepadanya? Apa yang sudah dewasa dalam hatiku di sini, dalam kehinaan ini, dalam keterpurukan ini, menderita perihnya perut akibat kelaparan. Aku akan mengatakan kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Aku tak lagi pantas disebut putramu. Oleh sebab itu perlakukan aku sebagai yang paling rendah di antara para pelayanmu. Tetapi sudi izinkan aku tinggal di bawah atap rumahmu, supaya aku dapat melihatmu berlalu lalang. Aku tak dapat mengatakan kepadanya, sebab aku mengasihimu. Dia tidak akan percaya padaku.